Hai 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 Shalom. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan singkat hari ini. Ya, kembali di renungan singkat hari ini kita akan merenungkan satu hal yang sederhana namun ini begitu luar biasa, sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kehadiran Allah gitu ya. Tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita baca di Mazmur 139 ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Saya tidak akan baca setiap ayat karena ini akan sangat panjang, tapi saya akan jelaskan gini ya. Jadi mulai dari ayat 1 kalau kita lihat dikatakan di sana, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kita perhatikan selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bahkan kalau kita lanjutkan lagi, dikatakan bahwa sebelum aku berkata-kata, engkau itu sudah tahu gitu ya. Jadi bicara tentang kemahatauan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Dia mengerti segala sesuatu dalam yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan sesuatu yang masih dalam pikiran kita pun, Tuhan itu sudah tahu gitu ya. Itu luar biasa. Kemudian menariknya, dimulai dari ayat yang ke-7, dikatakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat berlari dari hadapanmu? Jadi seakan-akan kalau kita baca ayat yang ke-7 dan seterusnya itu, seakan-akan penulis itu berusaha menghindari Tuhan gitu ya. Seakan-akan menghindari Tuhan karena kemana aku dapat berlari, kemana aku dapat menjauhi gitu ya. Dikatakan begini, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, ayat yang ke-8. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sana pun engkau. Jadi aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau ada di sana. Kemudian ayat yang ke-9 bilang gini, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ya, di ujung laut. Nah ini perhatikan, kemudian dilanjut dengan ayat yang ke-10 dan ini poinnya luar biasa menurut saya. Dikatakan begini, jika aku tadi ya ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, perhatikan ayat ke-10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Wow gitu ya. Jadi seakan-akan digambarkan dimulai dari ayat yang ke-7. Penulis ini berusaha untuk menghindar gitu ya. Aku kemanapun Tuhan itu ada di sana gitu ya. Aku berusaha berlari ya, menghindar, Tuhan itu ada di sana. Ya bahkan terbang dengan sayap fajar, menaruh kediamanku di ujung laut, dikatakan di sana ya. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku ya, dan tangan kananmu memegang aku. Wow, ini satu gambaran yang begitu luar biasa tentang penyertaan Tuhan ya. Jadi seakan-akan ketika dia menghindar berusaha menghindari Tuhan, bahkan dia ke langit, ke dunia orang mati, Tuhan itu ada di sana. Kemudian terbang pergi ke ujung laut, menaruh kediamannya di sana. Perhatikan, di sana engkau menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi sedang bicara tentang bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Ayat 1 sampai dengan yang ke-6 menjelaskan tentang Tuhan itu sudah tahu segala yang kita hadapi, segala yang kita alami. Bahkan apa yang belum kita ucapkan, Tuhan itu sudah tahu. Bukan hanya Tuhan itu tahu, tapi di segala tempat, dalam segala situasi, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi dia bukan hanya tahu tentang kesulitan-kesulitan kita, tahu tentang keberadaan kita, tahu tentang keluhan-keluhan, tahu tentang kesedihan-kesedihan kita. Bukan hanya itu, tapi Tuhan itu hadir di segala waktu kita, di setiap tempat, dalam segala situasi. Perhatikan, tangannya menuntun kita dan tangan kanannya memegang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau tangan Tuhan yang menuntun dan memegang kita, Dia Tuhan yang gak akan capek. Dia Tuhan yang tidak pernah bosan. Dia bukan Tuhan yang mudah jenuh gitu ya. Dia bukan Tuhan yang cepat putus asa. Tapi Dia Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang telaten, Dia Tuhan yang konsisten. Dan Dia Tuhan yang menuntun kita. Dia Tuhan yang memegang tangan kita. Itu sudah cukup bagi kita untuk tetap bersuka cita di segala situasi, dalam segala keadaan, di setiap waktu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu, Tuhan itu tahu keadaan kita. Dan bukan hanya tahu, Tuhan itu ada, memegang kita, dan menuntun hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, ayo tetap semangat dan berjuang. Percayalah, Tuhan ada beserta kita. Dia bukan hanya tahu tentang keadaan kita, tapi Dia Tuhan yang hadir dalam hidup kita, menuntun kita, memegang kita untuk tetap kuat berjalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.